Persebaya wajib menang. Tiket Asia bisa raib jika gagal tumbangkan Madura United. Persaingan makin panas. Jika Persebaya tak mampu ambil poin penuh, mimpi tampil di kancah Asia bisa lenyap seketika. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya ikhlas. Mantan Class of 2017 potensi dibajak PSIM, Bayangkara FC atau Persijap. Simak detail lengkapnya di sini. Derby Suramadu panas. Siapa yang bakal jadi top skor baru di laga sengit ini? Pertemuan Persebaya versus Madura United bukan cuma soal gengsi, tapi juga perebutan tahta top skor. Striker andalan kedua tim siap saling jegal demi jadi yang paling tajam. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Harga mati. 3 pemain kunci Persebaya siap tempur lawan Madura United demi tiket juara. Kembalinya 3 pemain utama bikin Persebaya makin percaya diri menatap laga krusial ini. Gagal menang, bisa-bisa gelar juara hanya tinggal angan. Simak fakta lengkapnya di sini. Arema versus Persebaya berpotensi digelar di Kanjuruhan. Ini kata bonek. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Persebaya wajib menang. Tiket Asia bisa raib jika gagal tumbangkan Madura United. Persaingan makin panas. Jika Persebaya tak mampu ambil poin penuh, mimpi tampil di kancah Asia bisa lenyap seketika. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya dihadapkan pada situasi genting jelang pekan-pekan terakhir Liga 1 Indonesia 2024/2025 musim ini. Tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, Green Force wajib menyapu bersih 6 laga tersisa. Salah satu ujian berat yang harus dilalui adalah laga bertajuk Derby Suramadu kontra Madura United. Duel panas tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 20 April 2025 dan jadi momen krusial bagi tim asuhan Paul Munster. Meski kehilangan Malik dan Bruno, kekuatan Persebaya Surabaya diyakini tetap solid. Pasalnya, 2 pemain yang sebelumnya absen saat melawan Persija, yakni Francisco Rivera dan Catur Pamungkas, sudah bisa kembali tampil. Kembalinya Rivera dan Catur jadi angin segar bagi lini tengah dan pertahanan Persebaya Surabaya. Kehadiran mereka bisa menambal celah yang ditinggalkan oleh pemain yang absen. Dengan hanya 6 laga tersisa, Persebaya Surabaya tidak punya ruang untuk terpeleset. Setiap pertandingan kini bernilai final jika Green Force masih ingin bersaing dalam perebutan gelar. Mereka juga harus berharap Persib terpeleset di sisa laga. Harapan tipis ini hanya bisa terwujud jika Persebaya Surabaya konsisten menang di setiap pertandingan yang tersisa. Persebaya Surabaya ikhlas. Mantan Class of 2017 potensi dibajak PSIM, Bayangkara FC atau Persijap. Simak detail lengkapnya di sini. Seperti diketahui, Irfan Jaya merupakan winger yang tentu saja tak bisa dilupakan supporter Persebaya Surabaya, bonek mania. Bukan tanpa sebab, sosoknya ikut serta dalam keberhasilan Persebaya Surabaya kembali ke Liga 1 pada 2017 lalu. Sayang 4 musim berselang, Persebaya Surabaya dan Irfan Jaya harus berpisah. Irfan Jaya memutuskan untuk bergabung dengan PSS Sleman musim 2021/2022.
Satu musim bermain untuk Super Elja, Irfan Jaya memutuskan untuk hengkang ke Bali United. Bersama Bali United, Irfan Jaya alami pasang surut performa. Hingga akhirnya, nama Irfan Jaya santer dikabarkan di Lego Bali United akhir musim 2022/2023. Bahkan namanya santer dikaitkan kembali dengan Persebaya Surabaya. Tak sendiri saat itu Persebaya Surabaya bersaing ketat dengan Barito Putra untuk bisa kembali memulangkan sang mantan ke kota pahlawan. Irfan Jaya justru memutuskan untuk bersaing kembali di skuad Bali United untuk musim 2023/2024. Keputusan itu membuahkan hasil positif setelah namanya kembali banyak mendapatkan tempat utama di skuad Bali United. Total Irfan Jaya catatkan 5 gol dari 27 pertandingannya bersama Bali United musim 2023/2024. Terkini, statistik itu semakin mentereng dengan raihan 6 gol dan 4 assist dari 28 pertandingan di musim 2024/2025. Sejauh ini 3 tim promosi Liga 1 2025/2026 teraktif di bursa transfer adalah PSIM Yogyakarta dan Bayangkara FC. PSIM Yogyakarta dan Bayangkara FC sudah dikaitkan dengan sejumlah nama tenar dari klub Liga 1 musim ini. Derby Suramadu panas. Siapa yang bakal jadi top skor baru di laga sengit ini? Pertemuan Persebaya versus Madura United bukan cuma soal gengsi, tapi juga perebutan tahta top skor. Striker andalan kedua tim siap saling jegal demi jadi yang paling tajam. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Laga panas bertajuk Derby Suramadu akan kembali memanaskan lanjutan Liga 1 2024/2025 pekan ke-29. Persebaya Surabaya akan menjamu Madura United dalam laga penuh gengsi yang bisa menjadi penentu arah perburuan gelar musim ini. Green Force masih belum menyerah. Anak asuh Paul Munster menargetkan kemenangan atas Madura United sebagai harga mati demi menjaga asa merengkuh trofi Liga 1 musim ini. Persiapan intensif pun dilakukan mulai dari peningkatan fisik hingga penajaman taktik. Strateginya benar-benar berbeda karena kami harus menyesuaikan dengan kekuatan Madura dan absennya beberapa pemain. Tapi kami siap, tegas Munster, penuh optimisme. Derby Suramadu kali ini menjadi panggung terbuka untuk lahirnya bintang baru. Momentum ini bisa melahirkan top skor generasi berikutnya yang siap mengisi sejarah baru duel dua rival Jawa Timur ini. Kedua tim saat ini dihuni banyak wajah baru. Baik Persebaya maupun Madura United diperkuat pemain muda dan rekrutan anyar yang haus pembuktian. Harga mati. 3 pemain kunci Persebaya siap tempur lawan Madura United demi tiket juara. Kembalinya 3 pemain utama bikin Persebaya makin percaya diri menatap laga krusial ini. Gagal menang, bisa-bisa gelar juara hanya tinggal angan. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya mendapatkan kabar positif menjelang laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2024/2025. 3 pilar utama bajul ijo yakni Dejan Tumbas, Francisco Rivera, dan Catur Pamungkas dapat diturunkan lagi setelah menjalani hukuman akumulasi kartu. Kehadiran mereka menjadi suntikan moral berharga terlebih pada laga terdekat yang krusial.
Bajul Ijo akan menjamu rival sengit Madura United dalam derby Suramadu yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu (20 April 2025) malam. Kembalinya Francisco Rivera, Arief Catur Pamungkas, dan Dejan Tumbas dipastikan memperkuat kedalaman skuad Green Force setelah absen pada lawatan ke markas Persija Jakarta di pekan sebelumnya. Hadirnya kembali trio andalan ini jelas menjadi kabar baik bagi Paul Munster dalam meramu strategi terbaik. Terlebih pertandingan akan berlangsung di kandang sendiri yang memiliki atmosfer intimidasi tinggi bagi tim lawan berkat dukungan fanatik puluhan ribu bonek. Sorotan utama tentu tertuju pada performa Francisco Rivera di lini tengah Persebaya Surabaya. Gelandang asal Meksiko tersebut tampil memukau sepanjang musim ini dengan torehan 7 gol dari 23 pertandingan serta menyumbangkan 4 assist penting. Dukungan penuh dari bonek diyakini akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain Green Force dalam upaya memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen sementara. Arema versus Persebaya berpotensi digelar di Kanjuruhan. Ini kata bonek. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Laga derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berpotensi digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Begini respons pentolan supporter Persebaya bonek. Persebaya dijadwalkan bertemu dengan Arema pada pekan ke-30 Liga 1 2024/2025. Sesuai jadwal, duel tersebut bakal berlangsung pada Senin (28 April 2025). Dalam laman resmi Liga Indonesia Baru (LIB), laga Arema versus Persebaya rencananya digelar di Stadion Gelora Sopriadi, Blitar. Namun dalam beberapa hari terakhir muncul wacana laga akan digelar di Stadion Kanjuruhan. Apalagi stadion itu sudah lolos risk assessment dari Mabes Polri. Lantas bagaimana tanggapan bonek? Pentolan bonek Hussein Gozali menilai Persebaya tidak akan mempermasalahkan bermain dimanapun. Saya yakin tim siap main di mana saja. Tetapi kalau supporter belum dewasa menerima kekalahan, ya susah untuk menjadikan sepak bola lebih maju, ujar pria yang kerap disapa Cak Chong itu. Cak Chong meminta untuk semua pihak belajar dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 silam. Kala itu Arema kalah dari Persebaya dengan skor 2-3.